Baiklah, seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Van Dekil, saudara kembarnya Aliando. Saya dan Aliando kebetulan suka seni, cuma beda aliran. Kalau Aliando sukanya seni peran, sedangkan saya sukanya vokal. Saya nggak sombong, biar begini, saya pernah juara satu lomba karaoke tingkat nasional. Pesertanya cuma satu, saya sendiri. Waktu itu Indonesia gempar karena adanya bayi kembar siam. Nah, itulah saya dengan Aliando. Dokter-dokter di Surabaya berkumpul untuk mengadakan operasi besar. Tapi belum sempat dioperasi, saya dan Aliando sudah berpisah gara-gara kaget mendengar harga BBM naik. Aliando ikut mama di Jakarta, sementara saya ikut pada ibu saya sendiri. Berbicara masalah ibu, saya teringat cerita ibu saya waktu melahirkan saya. Ibu saya menderita sekali. Aduh, mas, memanggil bapak saya. Bapak saya datang. Apa sih? Rasanya saya mau melahirkan, mas. Bapak saya panik. Bagaimana tidak? Tempat tinggal bapak saya waktu itu jauh sekali dari kota. Kira-kira 100 km dari kota Semarang. Tidak ada kendaraan, tidak ada puskesmas, bahkan listrik tidak ada. Yang ada cuma satu, dukun bayi. Akhirnya bapak saya memanggil dukun bayi. Tapi rupanya dukun bayi tidak mau datang. Karena apa? Ternyata dukun bayi itu juga mau melahirkan. Akhirnya bapak saya pulang dengan panik. Nenek saya juga pulang dengan panik. Seluruh penduduk desa itu panik. Untung ada kepala desa datang. Akhirnya bapak kepala desa menghubungi rumah sakit Karyadi. Alhamdulillah, tidak lama kemudian jemputan datang. Tapi bapak saya kaget. Ternyata yang datang bukan ambulan. Mobil pemadam kebakaran. Rupanya bapak kepala desa salah sambung. Singkat cerita, ibu saya sudah sampai di rumah sakit Karyadi Semarang. Alhamdulillah, 1 jam di rumah sakit, ibu saya belum melahirkan. Ditunggu prediksi dari seorang dokter, katanya 5 jam lagi akan melahirkan. Ternyata setelah 5 jam lewat, bahkan 5 hari, belum juga lahir. Akhirnya dokter menyerah. Berkata kepada bapak saya, maaf pak, apakah bapak masih punya saudara yang bisa dihubungi? Siapa tahu nanti bisa membantu kelancaran kelahiran istri bapak. Oh ada pak, kebetulan adik ipar saya yang ada di kota Surabaya. Kalau begitu, silakan dihubungi pak, untuk membantu kelancaran ini pak. Oh iya, bapak saya langsung menghubungi paman saya yang ada di Surabaya. Kebetulan paman saya itu seorang wasit sepak bola. Pada saat itu sedang berlangsung pertandingan sepak bola grand final antara Persija melawan Persebaya. Pertandingan baru berjalan 15 menit, terpaksa dihentikan karena paman saya harus terbang ke Semarang melihat kelahiran saya. Selama di perjalanan berpikir panjang, akhirnya sampai. Langsung bertanya kepada bapak saya, mas, bagaimana keadaannya mas? Waduh, belum lahir sih. Sudah berapa hari mas? 5 hari. Wah, gawat mas. Kalau sampai hari ini belum lahir anak itu, kata paman saya, pasti pertandingan sepak bola akan ditunda 5 tahun lagi mas. Wah,
Semua seluruh rumah sakit panik, gempar. Ibu juga sakit, perutnya terasa sakit terus. Akhirnya paman saya punya akal. Diambilnya peluit panjang. Prit, prit, prit. Sambil mengeluarkan kartu merah. Yes! Akhirnya saya keluar. Alhamdulillah, itu saya lega. Paman saya gembira. Tapi dokternya marah. Dasar bayi gila bola. Itulah sekilas kelahiran saya. Untung saya dilahirkan di Jawa Tengah. Makanya saya pintar bahasa Jawa. Coba kalau saya dilahirkan di Inggris, tentu saya tidak bisa bahasa Jawa. Saat ini, alhamdulillah saya sudah dewasa, tapi saya sudah tidak di Jawa lagi. Saya sekarang berada di Sulawesi. Saya pindah sekolah, kebetulan ikut orang tua transmigrasi. Senang saya di Sulawesi. Karena apa? Gurunya ramah-ramah, muridnya baik-baik, bahkan yang bikin heboh, murid perempuan. Sudah cantik-cantik. Begitu saya masuk kelas, mereka menyambut saya dengan histeris. Mas, I love you, Mas. I love you. Sambil memberikan kursi. Saya penasaran. Saya tanya, artinya apa, teman? Silakan duduk, Mas. Saya tersenyum. Sambil menjawab, no smoking, no smoking. Artinya apa, Mas? Terima kasih, terima kasih. Saya tidak merokok. 1 minggu kemudian, saya sudah bersekolah di situ. Ada teman yang bertanya, Mas, enak mana sih? Sekolah di Pulau Jawa, apa sekolah di Sulawesi? Saya jawab, enak sekolah di Sulawesi. Enaknya bagaimana, Mas? Kalau sekolah di Jawa, olahraga maraton, capek sekali. Nah, kalau di Sulawesi, Mas, habis makan kenyang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.